Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja di mana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ahmad Syaroni bilang, nilai tunjangan uang 50 juta per bulan adalah hal yang biasa. Jangan dilihat karena nilai uang itu fantastis nih. Enggak, itu biasa sebenarnya. Biasa sebenarnya. Ini nih, kalau orang sudah naik ke atas, sudah bisa terbang ke atas, lupa ke tanah kayak gitu tuh, lupa daratan katanya ya. Ngoten ki. Orang lupa daratan kayak gini nih. Oh bener nih, lupa daratan. Karena mohon maaf Mas Jahit, lihat pernah kurikulum vitae-nya padahal pernah bukan menjabat, maksudnya sebagai rakyat biasa loh ki. Sopir juga pernah. Mas Jawir, orang-orang yang duduk di anggota dewan DPR semuanya itu di gedung-gedung tikus itu semuanya dari rakyat jelata Mas Jawir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual. Kimacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir Pangestu, terima kasih banyak nih Kimacan. Ya. Kimacan, nah ini ada sebuah statement pernyataan yang kontroversial dari anggota DPR si Sahroni yang mengatakan rakyat tol. LOL. Nah, ini bagaimana nih Kiki Macan? Iya. Sedikit seru ya ini ya. Seorang anggota dewan
yang harusnya menjaga marwahnya, yang harusnya mewakilin Aspirasi rakyat, malah kata-katanya tidak disaring. Tapi di sini kita bersyukur sekali. Ini salah satu anggota dewan yang Tuhan bukakan ya karakter aslinya. Tuh dengerin. Banyak beberapa anggota-anggota dewan yang lainnya di luar sana tuh, ya. Pas pada saat bilang seluruh tanah Indonesia adalah milik negara, akhirnya minta maaf, ya. Yang kemarin hitung-hitungan kenaikan gaji 50 juta, yang harga kos-kosan 3 juta dikali per hari, 26. kali 26. Nah, ketahuan bodohnya. Itu loh, Ya, Nek. masih ingat kan yang itu gitu ya? Iya. Terus apalagi seorang anggota dewan wanita artis yang katanya kemarin 50 juta mah tidak ada apa-apanya. Saya macet setiap bekerja. Ya. Harusnya tambah lagi 50 juta untuk biaya kemacetan. Hei, artis yang menjadi anggota dewan Narpa Urba, ya, kamu macet mau minta tambahan gaji. Nah, kita rakyat. Turun coba ke bawah. Rakyat yang bekerja, yang telat, potong gaji bukan naik gaji. Tuh dengerin. Ya, jadi inilah luar biasa sekali energi alam semesta. Tuhan membuka aib semua. Betul. Orang-orang busuk yang ada di gedung tikus. Betul. Ya, sangat menarik. Kita akan terawang. Ya, sosok laki-laki anggota dewan Sahroni, wakil komisi 3. Seperti biasa, saya ingin mendoakan dulu untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang masih setia menonton Pintu Misteri. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan, jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Wakil Ketua Komisi 3 loh iki ya, Rek, ya. Nah, tahu kan Komisi 3 itu tuh tugasnya untuk apa ya? Yang memastikan untuk keadilan, yang memastikan Ya, untuk tidak hak bisa asasi. untuk memastikan keadilan. Sedangkan dianya- keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak ada Tidak lagi ada di lagi, mata Mas. mereka. Nah gini ku ya Ki, ya. Karena buktinya apa? Banyak sekali kan kejadian-kejadian di keadilan kasus suap, kasus hakim, kemudian keadilan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Weh Pak Sahroni, tidur atau gimana itu? Ya, nggak mungkin ya. Kalau Bapak sendiri, oke lah kalau Bapak seandainya nggak melihat gitu kan. Tapi kan anggota-anggotanya Bapak itu kan ada banyak juga itu ya Ki, yang di Komisi 3 itu. Katanya memperbaiki keadilan, memperbaiki kinerja dari penegakan hukum supaya bekerja dengan baik. Tapi masih banyak tuh kejadian-kejadian yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini akan dibongkar oleh Ki Macan ini, sosok anggota wakil Komisi 3 DPR Sahroni. Yang mengatakan kita rakyat kok TLOL. Waduh, kalian itu digaji dari uang kita, ya, dari pajak-pajak keringat kita, Pak. Apa jangan bilang bahwa alah kayak berpartisipasi sama pajak. Lah kok pikir ini YouTube kita ini nggak dipajakin? Kita makan di luar emang nggak dipajak. Emang nggak dipajakin? Kita bawa motor, bawa mobil emang nggak dipajakin. Nah, Kita tinggal di rumah emang nggak dipajakin. nah itu semua dipajakin. Lah kowe, Pak, gaji kalian mana ada pajaknya? Di-free-in kan? Bongkar semuanya. Ya, mafia yang ada di Indonesia ini. Saya selalu bilang sebelum ini terjadi, ya, hati-hati Indonesia, terutama rakyat Indonesia. Musuh terbesar Indonesia saat ini adalah bangsa sendiri yang mempunyai jabatan tinggi, yang mempunyai anjing-anjing ternaknya, yaitu seragam coklat. Hati-hati.
ya. Yang kisru-kisru ini yaitu tadi, ya, bangsa-bangsa kita sendiri, bukan rakyat sama rakyat, tidak, ya, tapi yang mempunyai penguasa, yang mempunyai jabatan, yang tidak mau diganggu-ganggu tapi mau memeras dan menusuk masyarakat dari belakang. Tuh, kita lihat Tikus-tikus itu, gedung tikusnya di sana. ya. Tapi sebelum saya menerawang, saya harus menetralkan dulu, Anjir. biar steril, ya, biar kartu yang terbuka untuk menerawang Syahroni, ya, bisa terlihat jelas, tidak abu-abu, ya. Oke. Hitam saya bacakan hitam, putih saya bacakan putih. Kalau bagus saya bacakan bagus. Kalau jelek ya mohon maaf, Oke. saya bukan atensi. Ngoten ya Ki. Tapi kalau dilihat dari muka yo pasti bisa disimpulkan yo Ki yo, ora kinyis-kinyis kok Mas Jamil. Aku ya Mas Jamil. Parfum aura itu untuk membersihkan energi dalam tubuh, ya, untuk memberikan semangat, booster yang kuat untuk diri kita, ya. Kita mempunyai pemikiran yang baik, ya. Tapi di sini semoga kartu-kartu akan membuka sosok Syahroni. Lagi niku ya. Kita tidak punya jabatan di sini, kita hanya rakyat biasa. Tapi Bersuara. kita mempunyai diberikan kelebihan sedikit cuil oleh Tuhan untuk membuka tabir kejahatan-kejahatan yang ada di negara ini. Ngoten iki ya. Nah, ini tadi banyu mustika aura wajahnya Ki Macan. Ini ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro. Pengen nyemprotin gitu Ki. ya, satu kontainer besar gitu, ya. Ya, di Terus tuh, ke gedung tikus pakai banyu mustika, Banyu mustika. biar sadar semuanya. biar sadar gitu Iya, ya. kalau nggak sadar semuanya, kerasukan semuanya. Ngoten ya Ki ya. Saling tikam menikam. Lah nggih. Bawa yang apa nih, yang kayak spiteng tuh ya, untuk pemadam kebakaran, isi banyu mustika semuanya, semprot tuh. Nah, dari seragam coklat kita semprot. semprotin. Kalau nggak sadar ya pasti dia tikam menikam, saling tikam menikam pada orang-orang tersebut. Ngoten ya Ki ya. Karena penjahatnya ya mereka sendiri gitu. Iya. Lah iki ya. Rasa baper lah kalau dia main ini Ya. suara rakyat. Ya. Ya, Monggo Ki. terserah. Pintu misteri sudah masuk, jalur pemerintahan sudah terlanjur. Ya, sudah terlanjur teroran, ancaman, ya, bahkan intimidasi pun sudah kita lewati. Ya, terlanjur. Kita bisa memperjuangkan NKR ini Dengan cara begini. dengan cara seperti ini, dunia maya dan dunia nyata dan dunia astral. Ya. Memang kita tidak punya jabatan di sini, tapi kita mempunyai jalur atau celah untuk masuk di hati dan pikiran. Betul. Ngoten ya Ki ya. Ya, kita lihat, Monggo Ki. ya, Syahroni yang kemarin bilang orang-orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang TOLOL. Ya, hati-hati Pak Dewan. Ya, namanya Dewan pasti pintar kan. Ya, harusnya dipikir dulu. Kalian kan wakil rakyat. Dipikir dulu, dengan kata-kata saya seperti ini menyakitin hati rakyat gak ya? Pikirin. Kalian adalah pelayan rakyat. Ya, tapi sudah tidak peduli, yaitu tadi Tuhan membuka kebusukan kalian sehingga tanpa kalian sadarin akhirnya kalian nonton video kalian sendiri, aduh kok bisa bilang seperti ini, kali klarifikasi minta maaf. Ngaten Nanti. Ki. Iya, sudah banyak kejadian kan tanpa disadari Tuhan buka kebusukan kalian satu persatu. Betul. Tinggal kita sebagai manusia ya jeli untuk itu. Kenapa rakyat getol sekali untuk membubarkan DPR itu? Ya, kenapa? Karena rakyat menunjukkan ekspresi kecewanya dengan kinerja DPR. Itulah ekspresi dari rakyat untuk membubarkan. Dengan ekspresi membubarkan DPR dan melakukan demo, itulah fungsinya Syahroni. Begitu juga kamu mengungkapkan, mengklarifikasi pada saat itu hanya orang-orang TOLOL yang mau membubarkan. Nah, itu juga tanpa kamu sadari salah satu sikap kekecewaanmu. Kalau kamu tidak mau dikritik,
Gitu. Katanya maksudnya menerima kritikan, Ya. tapi malah begitu ya, Ki. Ya. Harusnya menjadi wakil rakyat bijaksana. Ya, menjadi masyarakat menenangkan. Ya, tenang wahai masyarakat-masyarakatku, kami akan mencoba jauh lebih baik. Jangan masalah TOL, mentang-mentang jabatan tinggi nggak boleh, Pak, ya. Karena di posisi saat ini, ingat ya, mengemisnya untuk minta suara. Betul. Seperti apa ya. Tapi dengan strategi ini ya, ini buat strategi baru ya untuk kita rakyat. Pemilihan berikutnya 2029. ya, jangan demo lagi, tapi jangan kita pilih satu pun dari mereka. Gitu. Ingat ini yang membuat hati mereka sakit ya. Pas bagian suaranya dia kita sobek aja biar nggak ada pemalsuan suara ya, Ki. Ya. Ya. Seperti itu ya. Dan yang saya lihat dari gestur ya, mimik wajah ya, dan auranya itu mohon maaf sekali 11-12 dengan yang itu yang ketangkap kemarin, Immanuel apa. Oh alah lagi nggak aura nggak terpancar gelap walaupun duit banyak mobil mewah. Mana ya, Ki? Ya, baik, kita akan buka sosok dari siapa namanya tuh, Sahroni. generasi Kemudian generasi yang gila tahta, gila jabatan, gila uang. Ini dia. gila tahta, jabatan, uang. Gini nih, Bes. kalau orang sudah naik ke atas, sudah bisa terbang ke atas, Oh. lupa ke tanah kayak gitu tuh, lupa daratan katanya ya. Ngoten, Ki. Orang lupa daratan kayak gini nih. Oh bener dia lupa daratan. Karena mohon maaf Mas Jahit lihat pernah kurikulum vitae-nya padahal pernah bukan menjabat, maksudnya sebagai rakyat biasa loh, Ki. Sopir juga pernah. Mas Jawir, orang-orang yang duduk di anggota dewan DPR semuanya itu di gedung-gedung tikus itu semuanya dari rakyat jelata, Mas Jawir. Cepatnya nih, Ki ya. Iya, naik ke sana lupa ke bawah. Cara turun ke bawah seperti apa dia lupa. Nah, caranya nanti akan ditelepok oleh Tuhan, jatuh tersungkur-sungkur. Oh, ngoten, Ki. Ya, belum pernah tahu ya istilah jatuh tersungkur pada saat Tuhan memberikan suatu peristiwa. Oh, nggih. Jatuh tersungkur-sungkur, sakit dan nggak bisa berdaya, itu jatuh tersungkur. Sudah habis hartanya, harta akan habis dengan kesehatan. Nggih. Jatuh tersungkur, harta sudah habis, nggak sembuh-sembuh juga, nggak bisa bangun. Hidup segan mati Hidup tak mau. segan mati tak mau, seperti itu, Pak. Ayo, selagi manusia ya, kalau ingin dinasihat sama manusia, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak mau karena Dinasihati. gengsi karena jabatan sebelah sini, ya akan dinasihatin oleh Tuhan melalui peristiwa. Gitu ya, Ki ya. Waduh, nih ayo Pak Sahroni ya. Ini kalau seandainya nonton dinasihatin sama Pintu Misteri sama Ki Macan ya. Sebelum jatuh tersungkur ya, Ki ya. Sekalian bawa itu Ibu Permaisuri. Tahu kan Ibu Permaisuri, nggak mungkin wakil ketua nggak ngerti Ibu Permaisuri. Ya kan Ibu Permaisuri juga tobat ya. Jangan ngeluarin anggaran-anggaran aja. Ngoten ya, Ki ya. Ujung-ujungnya apa Napa niku? Defisit. Udah tahu defisit itu dari anggaran-anggaran Cik. Langgi. Ya. Ada anggaran tambahan dia, Ki. Iya. Anggaran kedukun negatif. Jadi sebenarnya yang kalian anggap rakyat itu sebagai beban, bukan. Yang bagi beban rakyat adalah kalian, para anggota-anggota Tikus-tikus. dewan. Ya. Jadi gini, kita lihat ya, nanti kita melalui kartu Oracle kita akan lihat ya, apakah DPR ini bisa dibubarkan. Anjir. Menurut pernyataan dari Sahroni. Sahroni, kan Sahroni pernah bilang tidak semudah itu DPR dibubarkan. Karena kalau DPR dibubarkan, apakah permasalahan akan selesai? Ya, intikan kita menyelesaikan permasalahan. Oh, gitu. Betul ya. Kita akan tanggapi dengan statementnya dia. Ya, kita akan tanggapi. Kita ambil dulu satu kartu, ya, air. Ya, kalau statement dari Sahroni mengatakan bahwa kalau DPR dibubarkan, apakah permasalahan akan selesai?
betul, permasalahan tidak akan selesai. Masih seperti itu juga. Tapi paling tidak ya, apabila DPR tidak bisa dibubarkan, ya, karena masih ada kaitan dari pemerintah. Ya. Satu direvolusi, orang-orangnya direvolusi, dan rakyat akan menuntut hilangkan semua tunjangan dan fasilitas mewah mereka. Biarkan DPR hanya dapat gaji pokok sekelas UMR. Dengan begitu, kita lihat apakah mereka masih ingin jadi anggota dewan. Dari situ kita lihat tulus atau tidak tulusnya. Karena mereka ya berlomba-lomba ingin mendapatkan kedudukan di kursi anggota dewan itu pakai uangnya besar sekali. Ya, bahkan orang yang tidak masuk sana sempat gila karena uangnya sudah habis tapi tidak masuk di kursi hangat dewan. itu. Nah, ya. Jadi tuh permintaan dari masyarakat, nggak apa-apa. Tapi masyarakat atau rakyat akan menuntut hilangkan semua tunjangan dan fasilitas mewah yang mereka punya, dan beri gaji UMR setara UMR. Ya, kita lihat apakah mereka masih mau jadi anggota dewan. Itu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya media terbaru saya sudah rampung, saya ritualkan, saya doakan, saya khususkan, ya. Yang saya beri nama kulit tumang. Yang mana kulit tumang ini berfungsi untuk menjaga uang kalian, ya, dan juga untuk merubah karakter manusia yang awalnya boros menjadi irit dan hemat sehingga si pemakainya bisa menabung. Kulit tumang ini saya ritualkan, ya. Saya kirim jurit-jurit terbaik saya dengan wujud macan putih yang akan menjaga uang kalian supaya tidak hilang dan bisa merubah karakter buruk kalian. Ya. Jadi kulit tumang ini, ya, apabila kalian taruh di berangkas kalian atau di celengan kalian atau di kasir, ya, dia akan menjaga supaya uang kalian tetap aman. Tidak ada orang yang maling, bahkan tuyul-tuyul atau astral-astral lain tidak mampu menembus itu semuanya. Tapi apabila si pemakainya ini suka boros melalui handphone, berbelanja online, ya, transfer sana, transfer sini, punya uang 1 juta seperti berasa 10 juta, mau belanja sana sini, tempelkan, ya, kulit tumang ini di belakang handphone kalian, dalam casing boleh, ya. Itu untuk apa? Untuk merubah karakter kalian, membisikkan supaya untuk tahan, memilih lebih baik membelanjakan yang penting daripada yang keinginan, ya. Tapi kalau kalian suka mengeluarkan melalui dompet, taruh di dalam dompet, ya, karena kulit tumang ini mampu buat si pemakai untuk bisa menabung. Ya, jadi uang yang kalian tabung tersebut bisa manfaat buat kalian sendiri. Kulit tumang ini terbuat dari kulit kambing, ya, tapi saya modif seperti kulit macan karena kulit macan tidak boleh kita gunakan. Jadi kita modif sebagai media kulit kambing dengan menggunakan modifikasi kulit macan putih. Nah, ini rek media terbaru nih pun Macan kulit tumang. Kalian ini bisa mendapatkan melalui semua adminnya Pintu Misteri. Bahkan bisa kalian dapatkan juga di toko online Shopee dengan nama Sehat Manjur 08. Maharnya berapa? Maharnya ini Rp225.000, belum termasuk ongkir. Syarat untuk menyelaraskan juritnya Ki Macan tumang dengan si pemakai itu adalah nama lengkap, tanggal lahir, dan bulan lahir. Wah, ini dan juga tambahan juga Ki, kalau seandainya hanya sebatas itu masih ada kemungkinan mereka mencari celah ke yang lain, namanya juga tikus, ya. Sekalian rakyat Indonesia,
ya, sahkan RUU perampasan aset para koruptor. Bingung mereka, orang semuanya koruptor. Ayo rakyat Indonesia, kita tuntut untuk sahkan RUU perampasan aset para koruptor. Dengan gaji setara UMR, mereka kalau mau korupsi kan ada undang-undangnya, kalau nggak ya hukum mati ataupun apa. Manusia pada lupa pada saat di atas awan, lupa turun, padahal sempat sama seperti kita. Rakyat itu ya sebenarnya berpikir lagi untuk demo. Lebih baik mereka kerja, cari uang, dapat makan, dapat cari uang buat keluarga. Tapi kenapa sampai dia turun langsung? Karena sudah urgent menurut mereka. Lagi susah-susahnya cari uang di luar sana, malah gila-gilaan. Kenapa nggak kalian saja yang berkorban untuk kami? Ya, potong pangkas anggaran, pangkas tunjangan. Misalnya ibu pimpinan, ibu puan yang terhormat, misalnya nih ya, kamu bersedia untuk dipangkas. Saya rasa 50% cukup, Bu, dari semua gaji yang kami terima. Mungkin masyarakat akan, wah iya ini benar ini. Tapi ya, pajak aja ditanggung negara, bukan begitu? Pajak kalian. Saya sudah terawang ini, pajak itu ditanggung negara. Akhirnya ada banyak orang yang statement seperti itu. Pajak ditanggung negara. Ya, seperti itu. Beda cukai, aduh sama aja begitu. Dan terakhir kita akan lihat kebobrokan dari Sahroni. Itu ya, jok ketar-ketir Sahroni. Pak, kan nggak pantas bagi Bapak. Oh, udah pantas, Sahroni saja. Ya. Ini dia. Ya, seorang wanita ya yang sedang menunggu sesuatu. Wanita menunggu sesuatu. Ya, dan dikelilingi oleh burung gagak. Ini adalah karir. Ya, sedang menunggu apa? Ya, menunggu karma. Apa yang dilakukan. Kan kemarin saya sempat bilang, kalau mau menangkap harus izin dulu dengan ketua pimpinan. Kita buktikan. Ya, dari sini saya rasakan energi hitam. Ya, tolong KPK, tolong Kejaksaan Agung, ya, selidikin ini. Ini kasus besar. Yang menyangkut dengan Khalid apa namanya? Richard Khalid. Ya, yang menyangkut itu. Minyak. Ya, Pertamina. Yang menyangkut itu semuanya. Sadap. Ya, tapi memastikan itu nomor teleponnya. Ya, lihat harta kekayaannya. Ya, ayo, saya sudah buka kisi-kisi di sini. Ya, ada aliran dana dari Pertamina, cek BUMN. Pertamina, gas, ya. Dan juga di sini ada kerjasama tambang ilegal dengan perusahaan yang tidak dikenal. Ya, tuh liatin. Tuh, satu kerjasama dengan perusahaan tambang ilegal yang tidak dikenal. Ya. Tikus ini kita terus. So NKRI. Satu lagi, ya. Di sini saya lihat ada rekening atas nama orang lain. Buat dilempar ada 3 rekening. 3 nomor rekening atas nama orang lain. Ayo, KPK, Kejaksaan Agung, hanya kalian lah yang saya rasa saat ini ya mewakilin Tuhan. Tapi kalau misalnya kalian tunduk, saya tidak tahu. Dan satu saya pesan buat Presiden Prabowo, tindak orang ini berbahaya bagi nusa dan bangsa. Tuh, berbahaya bagi nusa dan bangsa. Liatin ya, sebar ini Rek ya. Nggak apa-apa kau kata musuh pintu misteri Sahroni ya. Nih ya, wow kebongkar ya.
Selain itu apakah ada lagi nih? Udah Kiki? cukup itu. Itu saja dulu. isinya. Kisi-kisi. Selesain aja dulu itu. Selesain aja dulu ya. Kejagung, KPK. Selebihnya akan merembet kok. Selebihnya pasti akan merembet ke yang lain-lainnya ya. Inilah rakyat ya. Bagaimana tikus-tikus ya yang berada, tikus-tikus berdasi. Ini kalau Mas Jawir zaman dulu itu lagunya Iwan Fals itu waktu Mas Jawir itu masih kecil loh. Situ sudah dinyanyikan dengan Iwan Fals, tikus-tikus berdasi. Sampai sekarang Mas Jawir umurnya sudah setengah abad, masih ada ya tikus-tikus berdasi. Sejauh itu ya Ki ya. Saya sudah bilang. Wow. Berabad-abad, 3 abad Indonesia itu dijajah Bangsa sendiri. bangsa sendiri. Dan ini beranak pinaknya darah-darahnya dia. Dan sengaja pejuang-pejuang kita, darah-darah pejuang kita diturunkan menjadi rakyat saja. Nggak berada di pemerintahan. Tidak boleh berada pemerintahan, tapi pada saat minta bantuan rakyat untuk berperang, dia. Kita yang di ini ngomong-ngomong seperti itu. Kalau zaman dahulu itu kayaknya itu kalau kita ngelihat ya, Rek, ya cerita-cerita bagaimana tokoh raja dia itu yang mengorbankan untuk rakyat. Bahkan Nabi Muhammad mengorbankan harta bendanya untuk umatnya. Raja-raja Nusantara pun juga demikian untuk kesejahteraan rakyatnya. Para dewa-dewi mengorbankan dirinya untuk kemakmuran rakyat-rakyatnya. Tapi kalau zaman sekarang rakyat yang berkorban untuk buat pejabat-pejabatnya. para pejabat-pejabatnya. Ya, betul lah, itulah perbedaannya. Perbedaannya. Raja-raja lebih baik dia yang terbunuh atau dia mengorbankan dirinya. Yang penting rakyatnya sejahtera. Nah, ini beda. Ya. Rakyat ditekan sampai kecepirit, baru bahagia dia. Untuk mensejahterakan si elit-elit. Kebalik ya, Rek ya. Kebalik dari zaman-zaman dahulu. Makanya kenapa leluhur Nusantara murka dengan keadaan Indonesia saat ini. Betul. Darah-darah para pahlawan kita, keturunan cicit cucutnya, ya masih diperbudak oleh bangsa sendiri. Nah ini tadi. Dan ini generasi berlanjut-lanjut. Si pengkhianat-pengkhianat nih Ki ya. Apa namanya? Ya, tokoh-tokoh saat ini, tokoh-tokoh palsu. Wah, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang penting saya masih berkuasa, anak cucu saya masih bisa menunggang Indonesia ini, dan harus bisa melanjutkan perjuangan kami. Ya. Gitu ya Ki ya. Waduh ini tadi ya. Kimacan orang-orang seperti itu bahagia nggak sih hidupnya, kan uangnya banyak. Ya, dua yang akan diuji oleh Tuhan. Memang keuangannya banyak, tapi ketenangan hati tidak punya. Tuhan cabut, syukur Tuhan cabut, dan kesehatannya Tuhan cabut. Gitu ya. Mereka itu, ya, makanya mereka selalu tidak puas, tidak tenang hidupnya itu. Tidak bisa menikmati. Terlihat aja seperti itu. Ya, pembawaan sedang bendera 17 Agustus saja, sakral aja bisa si anak itu selfie-selfian. Sakral. Jadi dikecilin dia tuh. Ya, semua orang fokus untuk kesakralan, tapi dia selfie seorang wanita itu. Itu Tuhan bukakan semua borok-boroknya. Ya. Cukup. Nonton Niki ya. Terima kasih banyak Niki Macan. Ya, semoga Indonesia jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Kami hanya bisa memperjuangkan dengan cara seperti ini, membela Indonesia, memberikan edukasi, ya terkadang untuk memberitahu hal yang benar. Ada risiko. Terkadang ada risiko yang besar buat kita. Ya. Tapi saya yakin di balik niat kita, perjuangan kita saat ini, apapun yang akan terjadi pada kita nantinya, saya serahkan kepada Tuhan. Betul. Ya. Dan harapan saya rakyat Indonesia yang pengangguran diberikan lapangan pekerjaan, dan para usaha-usaha diberikan keringanan, dan juga untuk yang bekerja di suatu tempat ya diberikan kelayakan gaji yang layak.
Itu saja harapan saya. Jangan membuat masyarakat menjadi tertekan. Gitu. Ya, itu saja harapan saya. Mau nakal di luar sana terserah, tapi yang lebih utama ya masyarakat. Betul. Jangan pada saat masyarakat susah-susah cari kerjaan, malah kalian bebanin dengan yang namanya pajak seperti ini. Ya, kalau kalian para pejabat-pejabat sana dan seragam-seragam coklat ingin masyarakat Indonesia tidak ada kriminal, ya, tidak ada pembunuhan, kriminal, maling, begal, rampok, berikan lapangan pekerjaan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ya, jangan malah tidak memberikan pekerjaan, malah membebanin orang akan anarkis. Gitu ya Ki ya. Waduh. Dan untuk presiden lebih peka lah, lebih peka untuk rakyat-rakyatmu, ya, lebih peka. Kasihan wakil presiden jadi ngebatin yang tahu segalanya tapi tidak bisa berbuat apa-apa, apalah daya seorang anak muda wakil presiden pula. Ya cukup. Ngoten iki ya. Nah, ini tadi banyak sekali pesan yang disampaikan, semoga bisa sampai ke tujuan gitu ya Ki ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya kita terus dukung. Kembali lagi suara kita suara rakyat. Kita harus bersuara untuk kebenaran mau sampai kapan lagi ya Ki ya. Walaupun perjuangan membutuhkan pengorbanan ataupun intimidasi ya di luaran sana ya. Selama yang mengintimidasi itu bukan Tuhan, betul, ya, bukan malaikat, betul, ya, dan juga bukan orang tua, ya, kita tidak akan takut. Apalagi yang mengintimidasi adalah gerombolan dari para iblis-iblis di luaran sana. Terima kasih banyak nih Ki Macam. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill saja untuk media-medianipun Ki Macam. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang di luaran sana, yang saat ini kondisi Indonesia memang sedang tidak stabil ya Ki ya. Bahkan ada beberapa di media sosial itu lagi santer tidak bisa narik ya Rek, untuk uang di ATM. Nah ya, hati-hati ya. Hati-hati. Lebih baik untuk saat ini ya, bukannya menakut-nakuti, tapi kan waspada, waspada, antisipasi, jangan sampai kalian nanti kelimpungan sendiri. Jangan sampai nanti uang yang kalian simpan seharusnya tempat itu sebagai tempat yang aman ternyata malah tidak menjadi tempat yang aman, menjadi kesulitan kita mau ngambil tidak bisa. Ya mumpung masih bisa yo silahkan yo Ki yo, jaga dengan kulit tumange Ki Macan. Ada juritnya Ki Macan ya, terbaik pilihan yang berada di kulit tumang, namanya si tumang ya Ki ya. Ini akan membantu menjaga uang kalian karena bisa digunakan untuk laci kasir, laci lemari, berangkas, dan juga untuk celengan. Lebih baik dijaga ini, dia nggak minta pajak. Iya betul. Lalu ya Ki ya. Terus orang-orang terdekat mau mengambil itu akan merinding sendiri. Merinding disco gitu. Banyak kejadiannya, ada yang merinding disco, ada yang linglung, itu pun juga ada. Karena dibuat bingung gitu, mondar-mandir. Terus kalau kalian merasa boros di handphone, selalu belanja transfer sana transfer sini, tempel kulit tumang di belakang casing itu loh. Betul, di belakang casing handphone juga, kemudian ditaruh di dompet pun juga bisa nih Kiki ya. Mengontrol supaya kalian tidak boros. Jangan boros. Indonesia ekonomi sedang tidak baik. Jangan boros ya. Belanja sesuai dengan kebutuhan. Betul. Jangan keinginan. Nah, nih beliau kulit tumang medianya Ki Macan, beli sekali pakai seumur hidup. Nih ya, kalian tidak perlu melakukan apa-apa ya, asalkan kulit tumang kalian masih mempunyai energi positif, insya Allah jurit tumang ini tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan setia untuk menjaga uang kalian. Ya, kesetiaan asal itu tidak diragukan. Ya. Kulit tumang medianipun Ki Macan. Nah, syarat yang diperlukan Ki Macan apa nih Kiki ya? Untuk syarat yang diperlukan Ki Macan untuk kulit tumang itu ada nama lengkap, kemudian ada tanggal lahir dan juga bulan lahir ya, dan disertakan kalian mau letakkan di mana, apakah di dompet, di handphone, ataukah di celengan, di berangkas, atau di laci kasir atau laci lemari.
Ini ya, kulit tumang maharnya Rp225.000 belum termasuk ongkir jika kalian ordernya melalui ketiga adminnya Pintu Misteri. Namun jika melalui toko Shopee-nya Ki Macan dengan nama Sehat Manjur 08 harganya agak mahal karena ada menyesuaikan dari tambahan pajak gitu ya Ki ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang menginginkan bantuan Ki Macan selain medianya Ki Macan yaitu bantuan Rogo Sukmo ini gratis, silakan dengan cara like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, baik itu yang di YouTube maupun yang di Facebook. Dan untuk Facebooknya Ki Macan yang belum mengikuti, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Untuk media-media Ki Macan yang lain monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media ini pun Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia kita doakan yang terbaik untuk negara kita Indonesia ya. Semoga negara Indonesia bisa menjadi Indonesia yang jaya, dijauhkan dan bisa memberantas segala kejahatan, korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di Indonesia yang menjajah negara kita sendiri. Ngaten ya. NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba. Nah ini tadi ya, jangan takut gagal tapi takutlah untuk tidak mencoba Ya. karena kegagalan itu kan kunci dari kesuksesan ya Ki ya. Ya. Sukses yang tertunda. Terima kasih banyak Niki, saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.